Memendam rasa cemburu selama 5 tahun, seorang kakek 70 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tega membunuh istrinya yang juga sudah lanjut usia. Pelaku menganiaya korban menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah di dalam kamar. Abdul Rahman hanya bisa terdiam saat diperlihatkan di hadapan wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kakek usia 70 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan istrinya Maisuroh, usia 60 tahun. Lansia ini tidak dapat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang dilatar belakangi cemburu buta. Polisi menyita 1 linggis yang digunakan tersangka menganiaya korban hingga meregang nyawa. Dari hasil pemeriksaan intensif, Abdul Rahman sudah merencanakan ingin menghabisi istrinya sejak 5 tahun lalu karena cemburu hingga mendendam. Di hari kejadian, pasangan suami istri lanjut usia ini cekcok dalam kamar rumah mereka, di mana Abdul Rahman menuduh Maisuroh yang sudah memberikan 3 anak dan 6 cucu telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh. Tersulut emosi yang memuncak, Abdul Rahman menganiaya Maisuroh menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah. Adalah motif cemburu terhadap istrinya, karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Atas perbuatan sadis pada istrinya sendiri, Abdul Rahman kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Lansia ini terancam menghabiskan sisa hidupnya di Hotel Prodeo karena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya seorang wanita lanjut usia ditemukan warga bersimbah darah dalam kamar rumahnya, Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban bernama Maisuroh, usia 60 tahun, ditemukan mengenaskan dengan posisi tertelungkup. Abdul Rahman, suami korban, awalnya mengelak dituduh membunuh istrinya. Namun lansia usia 70 tahun ini tidak bisa mengelak setelah polisi mendapati bercak darah di pakaian yang digunakan dan sisa karat dari linggis yang menempel di tangannya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Pemirsa, pada Juni lalu karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan, seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan di Kampar Riau. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumahnya. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan.
Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Misalnya, Pak. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Sama orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam berjeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara di Batam, pemirsa di Kepulauan Riau ini cemburu dan menuduh adanya orang ketiga dalam pernikahannya. Seorang suami juga menganiaya istrinya hingga tewas. Korban meregang nyawa saat cekcok dengan pelaku usai berhubungan intim. Andri Apriandi, pria warga Kafling Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau ini menyerahkan diri ke polisi usai tega menganiaya Dewi Permatasari, istrinya sendiri hingga tewas. Andri mengaku dirinya khilaf lantaran cemburu dan menuduh istrinya yang sudah memberikannya 2 anak itu berselingkuh. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki sini. Jadi saya sudah melapor ke sini 4 hari sebelum kejadian ini. Saya sudah melapor. Istri saya lari. Terus 2 hari itu dia datang ke sini. Saya ke sini lagi, Bu. Tidak ada tanggapan. Abang melihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Anak yang cerita. Anak yang cerita. Penganiayaan yang berujung tewasnya Dewi Permatasari ini berawal saat pasangan suami istri ini cekcok dalam kamar usai berhubungan badan. Pelaku yang menuduh korban berselingkuh tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri. Pelaku yang panik lalu membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Aparat Polsek Nongsa dan Polres Barelang yang menyelidiki kasus KDRT ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Motif cemburu yang diakui pelaku masih didalami polisi. Pelaku adalah suami korban dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Kita udah tahu motifnya seperti apa belum, Pak? Nanti untuk lanjutnya kita akan dalami ya terkait motifnya. Yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Ya. Pak, apa benar sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri, Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Jasad korban usai diotopsi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Semasa hidupnya, Dewi Permatasari berjualan online sementara pelaku menganggur usai pulang bekerja di Malaysia karena pandemi. Korban meninggalkan 2 anaknya yang masih berusia 8 dan 3 tahun. Terlibat cinta terlarang dengan pemuda Afghanistan, seorang istri di Jayapura, Papua, tega merencanakan pembunuhan suaminya. Bersama selingkuhannya, keduanya menjalankan skenario di mana korban seolah-olah dibunuh setelah dirampok. Dan sang selingkuhan ternyata juga mengincar harta korban karena hanyalah seorang pengangguran. Polresta Jayapura, Papua sudah menetapkan Virgita Legina Helu sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Nasruddin alias Acik. Wanita 25 tahun ini merancang skenario seolah-olah suaminya dirampok lalu dibunuh saat mengemudi mobil di Jalan Hanurata Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sang
eksekutor adalah Mahdi Meherban, seorang pemuda asal Afghanistan yang juga selingkuhan Firgita. Kedua tersangka ini menjalin hubungan terlarang sejak awal 2021 dan merencanakan pembunuhan sejak Februari lalu. Mahdi yang pengangguran memanfaatkan hubungannya dengan Firgita untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan ya benar bahwa ini terencana dengan istri korban. Jadi setelah ini dia akan menjalani pemeriksaan intensif. Dan setelah itu hari ini juga kita akan tetapkan tersangka. Sebelumnya polisi menangkap Firgita di kampung halamannya di Enrekang, Sulawesi Selatan. Ibu muda ini digelandang di rumah keluarga suaminya hingga disoraki warga sekitar yang geram dengan perbuatan kejinya. Sementara Mahdi Meherban ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura saat akan kabur ke kota Makassar. Tolong dia dulu! Pembunuhan pengusaha emas Jayapura ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, tersangka Firgita menangis dan ketakutan karena suaminya tewas bersimbah darah dalam mobil. Dirinya mengaku dirampok dan juga sempat dilukai. Namun polisi yang menyelidiki menemukan kejanggalan dan bukti kuat yang mengarah ke Firgita dan Mahdi selingkuhannya. Sabarnya polisi kesini. Istri yang mendalangi pembunuhan suami juga pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Ingin menguasai harta dan terlibat cinta terlarang. Pelaku bersama selingkuhannya yang juga mantan karyawan korban menghabisi korban dan membuang jasadnya di Kulon Progo. Polres Bantul mengungkap fakta adanya motif cinta segitiga pada kasus pembunuhan pengusaha wajan Budiantoro yang dibunuh mantan karyawannya sendiri, Nurholis. Dari hasil pengembangan, polisi juga menetapkan istri korban Kusrini Iswanti sebagai tersangka karena terlibat merencanakan dan turut membantu tersangka Nurholis menghabisi nyawa suaminya. Dalam rekonstruksi terungkap jika kedua tersangka menjalin hubungan terlarang dan berencana membunuh korban yang dianggap menghalangi hubungan mereka. Saat kejadian, Nurholis yang bersembunyi dalam rumah korban kemudian menganiaya korban menggunakan kawat. Sementara Kusrini turut membantu membekap mulut korban hingga akhirnya tewas. Keduanya kemudian memindahkan jasad ke mobil hingga akhirnya dibuang di saluran air di kawasan Sedayu, Bantul. Sebelumnya dalam komunikasi lewat HP, mereka sudah ada persiapan untuk melakukan eksekusi dengan menyiapkan beberapa konstruksi. Jadi pembunuhan bukan dalam mobil tapi di tempat tidur sewaktu sedang pembunuhan dilakukan di rumah korban. Ketika sedang berhubungan badan berarti. Ketika sedang berhubungan badan, yang ketika itu sebelumnya katanya tersangka yang satu sebelumnya itu dibunuh di dalam mobil, ternyata faktanya berbeda. Karena dibunuh di depan di ruang tamu. Yang sah dan itu sudah direncanakan memang. Motifnya apa kemudian? Sementara yang dapat kami tarik kesimpulan adalah cinta segitiga. Cinta segitiga ya. Atas perbuatan sadisnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat di dalam saluran air di sekitar Jembatan Selo, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis, dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Pembunuhan ini terungkap saat polisi menghentikan tersangka Nurholis yang mengendarai mobil tanpa nomor polisi di wilayah Kulon Progo. Saat diperiksa, tersangka mengaku sengaja mengganti nomor polisi untuk menghilangkan jejak aksinya dan meninggalkan mobil korban jauh dari Bantul.